Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita saat ini ada di Duta Mall Banjarmasin, ketemu sama Mas Edo. Yang kemarin itu ada klaim di Allianz berkenaan dengan penyakit Crohn. Mas Edo, sehat kan Mas Edo? Sudah Mas Edo? Alhamdulillah. Sudah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Edo, ini mau minta waktunya sebentar. Siap. Setumat Mas saya. Siap. Ini Maklum Karawajala. Betakon Mas. Anda ada beberapa pertanyaan nih Mas. Siap. Jadi Yang ngani-ngani lah. ada Bang, kalau lain ujian Mas. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan ini Mas gini Mas. Siap. Mas Edo ini sudah bisi Polis Allianz itu sudah berapa lama Mas Edo? Ya, seingat ulun malah waktu awal COVID. Jadi kurang lebih COVID itu kan 2020 lah. Jadi sekitar 2 tahunan lah. Kalau ini kan 2022. Iya. Jadi kalau tidak salah bulan Juni 2020. 2,5 tahun lah waktu itu Mas ya. Kurang lebih. Preminya sebulannya 1.950.000. itu harus saya ambil yang Essential X ya, yang pengobatannya bisa sampai ke seluruh Asia ya, kecuali Hong Kong, Singapura sama Jepang. Iya. Ya kan. Nah, jadi sebulan 1.950. Iya. Dan fasilitas satu kamar satu orang Mas lah. Betul. Itu yang memang saya cari-cari kan dari beberapa yang sudah saya pernah jajaki. Memang sepertinya saya cocok di Allianz. Untuk yang one bed one room. Ya, karena itu fasilitas itu anti inflasi Mas. Jadi mau berapapun naiknya harga kamar rumah sakit yang satu kamar satu orang, one bed one room, kita tetap cover itu Mas. Jadi jangan takut untuk sembuh. Nah, jangan takut untuk sembuh. Karena biayanya sudah ditanggung sama Allianz. Gitu, sesuai tagihan. Satu kamar satu orang dengan kamar di dalam. Kemudian ini Mas, yang kedua, dulu tuh kenapa sih mau punya asuransi? Sebenarnya kalau mau jujur, saya ini anti asuransi. Dulu anti asuransi. Mungkin tanya aja lah sama teman-teman yang dulu pernah ada yang menawarkan saya atau dari asuransi lain, lalu saya tolak. Ya, alasannya apa Mas? Ya, macam-macam lah. Macam-macam. Satu mungkin ya karena kita sudah ada BPJS. Ya. Itu alasan saya paling ini. Ampuh. Ya, sudah. Jadi saya tidak perlu asuransi yang lain lah. Iya. Jadi pernah juga memang ikut yang lain-lain dulu yang ya itulah ada cuman tidak bertahan lama dan merasa tidak perlu menurut saya itu tidak perlu, jadi saya cut. Nah setelah itu lama udah kepikiran lagi untuk masuk asuransi. Nah kenapa tadi pengen masuk asuransi lagi, karena ya mungkin qadarullah lah. Iya. Saya ada penyakit bawaan. Iya. Jadi untuk jaga-jaga lah istilahnya, mungkin sembuh atau apa. Jadi mungkin dengan saya masuk asuransi itu bisa membantu biaya pengobatan apabila suatu saat terjadi sakit, diperlukan atau sakit. Iya. Nah, jadi itu alasan saya tadi, karena memang seharusnya jangan nunggu sakit. Sebenarnya itu salah. Jadi mindset saya mungkin dulu salah. Masuk asuransi itu kalau bisa dan ada rezekinya itu sebelum kita sakit atau pada saat tidak perlu Mas. Oh iya, pada saat tidak perlu bisa asuransi itu ya, supaya itulah dulu ya, karena sudah sakit ini kan ya mau nggak mau kan. Iya. Jadi ada ada perlindungan lah, kita lebih merasa terjaga lah. Dan saving kita untuk keuangan
misalnya ada penyakit yang berat apa misalnya amit ya jangan Iya. itu bisa Aman. tercover oleh asuransi ini, jadi aman tabungan kita misalnya kan kita walaupun berapa ratus juta kita atau berapa kita punya duit, kalau sudah sakit itu bisa berapapun keluar duitnya Ya, karena pengen sembuh kan, Iya. berapapun biayanya pengen sembuh. gitu. Jadi ya karena mungkin saya ini termasuk orang yang biasa-biasa saja kan, Iya. saya tidak punya terlalu banyak duit atau apa ya. Jadi langkah baiknya saya pikir saya fasilitasi oleh asuransi. Iya, iya. Betul, mindsetnya betul Mas. Jadi pada saat asuransi itu dimiliki pada saat kita tidak perlu, karena pada saat kita perlu baru dia berfungsi. Kalau kita mau punya asuransi pada saat tidak perlu, wah itu bisa kemungkinan perusahaan asuransi nggak bisa cover. Nah makanya itu Gitu. Jadi punya asuransi pada saat kita nggak perlu. Bawa ban serep itu pada saat bannya belum bocor. sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia payung sebelum hujan. Bahasa sederhana. Iya betul. Nah kemudian Mas, boleh lah ceritakan Mas pengalaman klaim pada saat kemarin ada rawat inap tuh di Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta. Kemudian kan dilanjutkan dengan rawat jalan. Setelah rawat inap ada rawat jalan. Nah itu boleh diceritakan lah Mas. Kalau rawat inapnya ya di Mayapada Kuningan ya, saya di Jakarta itu dengan alhamdulillah kita dapat difasilitasi oleh asuransi Allianz. Iya. Itu pertama kan alhamdulillah Allianz bisa mengcover. Kita cek juga kan pertama mau mana rumah sakit mana kan yang bisa yang kerjasama dengan Allianz. Akhirnya kebetulan saya berobat dengan dokter spesialis dalam di sana. Kebetulan bekerja sama dengan Allianz. Akhirnya saya pilih Mayapada di Kuningan. Dan kebetulan dokternya saya juga di Mayapada Kuningan kan prakteknya. Nah di sana alhamdulillah lagi dengan asuransi ini kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menurut saya tidak terbayang seperti sebelumnya ya. Yang itu tadi yang karena saya pilih yang satu kamar satu orang. Ya itu menurut saya ya itu seperti hotel, menurut saya seperti hotel, seperti menginap di hotel. Kalau kita orang kampung soalnya. Jadi memang fasilitas terbaik lah Mas ya di ini kan ya, dari sisi fasilitas kamar, kemudian pengobatan, dokter juga, tindakan. Tindakan apa kemarin Mas waktu di Mayapada Hospital? Ya kemarin kalau pas pertama masuk kan itu prosedur standar kita lewat IGD, di sana diproses cek medikal segala macam, diambil sampel darah waktu kemarin kan pas lagi tingginya COVID kan di Jakarta, sampai di swab juga saya dengan istri kan berdua. Terus aku tadi lupa. Habis di swab sama istri, terus dimasukin ke ruang khusus, ruang isolasi. Jadi dimasukkan ke dalam ruang isolasi itu kamar satu kamar dengan fasilitas yang bagus juga menurut saya itu. Setelah nunggu hasil swab baru kita dimasukkan ke kamar yang memang fasilitas kita gitu. Oh ya, yang sesuai plafon kita ya. Iya, plafon kita. Jadi yang saya agak ini kemarin kan memang harga di polis itu berapa? Saya lupa 1,2 juta atau satu kamar satu orang dengan kamar mandi di dalam dengan harga terendah. Iya, saya lihat itu kemarin itu harga junior suite kalau nggak salah itu VIP kan. Iya. Yang satu orang satu kamar itu cuma VIP. Jadi yang kalau berdua itu kelas 1. Jadi yang VIP tadi
saya lihat harganya 2 juta, 2 jutaan, Gugup ini ya. 2.500.000 kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu sudah bikin deg-degan lah itu kan. Tapi ya saya komunikasi dengan Pak Hafiz kan waktu itu kan, Iya. akhirnya bisa memberikan pencerahan bahwa memang, dan orang rumah sakitnya juga bagus menjelaskan kita memang apa yang tertinggi lah istilahnya itu, apa itu istilahnya Pak, yang tertinggi itulah yang bisa dapat jadi fasilitas kita, hak kita gitu kan. Iya. Alhamdulillah saya pikir kan, Iya. dengan plafon tadi 1,5, harga 2,5 juta, kemungkinan 1 jutaan, hampir 1 juta lah kan selisihnya. Iya. Dari kamar aja loh itu. Iya, iya. Kamar, belum yang lain-lain dan tindakan segala macam. Nah itu alhamdulillah di cover. Berapa hari kemarin di rumah sakit saya pada Mas? 2 hari 1 malam. Berapa tagihannya? 34 Ya. 34 ya, dalam Bu. Situ juga Mas, 34 juta. Itu Ini segala ini ada tindakan kemarin kolonoskopi. Ya. Sudah include lah semuanya sih. Sip itu Pak, saat rawat inap jadinya dapat fasilitas seperti itu, total tagihannya 34 juta, cuman bayar sendirian 290 ribuan aja Mas lah. Ya. Paling untuk ya toiletries dan lain-lain lah ya, administrasi kayaknya ya. Betul. Oke, sip. Jadi sudah lumayan nih 44 juta. Nah, terus Lumayan banget. habis 34 juta kan keluar nih dari rumah sakit. Betul. Terus direkomendasikan dokter untuk rawat jalan. Ya. Nah, obat apa yang diberikan dan berapa harganya Mas? Setelah keluar dari rumah sakit itu ada diberikan obat, tapi kalau misalnya obat itu tidak berpengaruh, maka obatnya akan diganti ke obat yang lebih paten lagi lebih bagus. Nah, ternyata memang direkomendasikan yang ke yang lebih bagus itu obatnya. Iya. Dan apa ya, saya pikir itu tidak tercover atau mustahil bagi saya waktu itu, nggak kepikiran gitu loh sampai bisa ditanggung asuransi itu kayaknya nggak mungkin ditanggung deh kayaknya lah Mas lah. Iya, dalam pikiran saya yang masih awam dan masih kurang pengetahuan, tapi lagi-lagi saya konsultasi ke Pak Hafiz. Iya. Dengan dia menjelaskan bahwa memang ada fasilitas walau dengan 90 hari setelah 90 hari itu, dan berapa yang ditanggungkan duitnya itu masih kecil. Iya. Dengan biaya yang hitungan obatnya tadi. Padahal menurut saya itu luar biasa besar. Iya. 100. Menurut saya itu besar sekali itu. Jadi intinya singkat cerita, dengan jalur reimburse ya. Karena harus ngambil di apotek ya kemarin. Iya, kemarin karena ada stok ada kekosongan lah istilahnya di rumah sakitnya di Jakarta dan di rumah sakit, jadi direkomendasikan ke ngambil di distributor. Oh iya. Distributor. Jadi kita nggak bisa ke rumah sakit yang waktu itu kita rawat inap. Iya. Dia harus ambil di distributor. Otomatis itu harus reimburse kan? Ya, karena tidak ada kerjasama antara Allianz dengan distributornya. Betul. Kan? Nah, itu jadi ini lagi kan, jadi pertanyaan saya lagi kan, apakah bisa gitu kan? Iya. Apakah bisa lagi kan? Iya. Singkat cerita intinya bisa. Berapa Mas dibayar sama Allianz obat rawat jalannya itu Mas? Ini 133 juta 920. Ini buktinya. 133 juta. Jadi Allianz bayar rawat inapnya 34 juta. Setelah rawat inap ada rawat jalan dan perlu obat 133 juta juga diganti 100% sama Allianz sesuai tagihan. Betul. Karena plafonnya Mas Edo ini 1 tahunnya
Karena Essential X itu 4 miliar. 4 miliar plus apa namanya? Boosternya itu 6 miliar. Sorry, 7 miliar. Jadi 7 miliar boosternya. Jadi itu setiap tahun tuh. Kalau normal tahunannya kan 4 miliar. Nah, itu. Nah, kemudian update terus ya setiap tahunnya, bukan berkurang mengurangi. bukan. Jadi nggak di riset lagi. Kepakai sudah 100 berapa nih? 167 juta. Tahun depan riset nol lagi, Mas. Jadi maksudnya balik lagi plafonnya jadi 4 miliar gitu loh. Nah, jadi kita dengan adanya kartu saktinya Allianz nih, Mas, yang Mas Edo punya, itu kita sama saja dan menyayangi diri kita sendiri. Satu, karena apa? Kita nggak pada saat sakit kita nggak mikir berapa biaya yang harus keluar. Satu. Yang kedua, kita cuma mikir gimana caranya cepat sembuh. Nggak usah mikir biaya, itu biaya sudah tanggungannya Allianz tuh, Mas. Nah, gitu. Jadi itulah manfaat dari asuransi. Mas, boleh lah lihatkan kartunya Allianz. Ya. Jadi kali aja ada yang mau benerkam kartunya gitu loh. Wah, ini ujiannya nih. Anda kan yang bawa kartu saktinya mana ya? Nah, pas banget kali ambil. Nah, lihatkan situ, Mas. Nah, ini kartu saktinya Mas Edo. Nah, jadi ini sama, saya juga punya yang sama Essential X sama Mas Edo. Nah, kemudian alhamdulillah semua klaimnya terbayar, Mas ya. Kemudian, nah ini penilaian Mas Edo terhadap agennya. Terhadap agennya gimana, Mas? Saya tuh sebenarnya bingung berkata-kata lah. Kalau istilahnya tuh kalau tanpa agen kita tidak seperti ini. Iya. Tanpa agen. Jadi agen itu ibaratnya jembatan. Iya. Kalau kita mau nyebrang, kalau mau ke sana misalnya ada sungai, kalau ada rintangan, tuh agen lah jadi jembatan kita yang menuju tempat tujuan kita. Istilahnya begitu. Dan sangat penting agen itu, apalagi agen seperti Pak Hafiz. Alhamdulillah. Terima kasih. Betul, itu mungkin ya kita nggak tahu ya misalnya agen dengan Pak Hafiz saja istilahnya bisa memberikan solusi lah. Iya. Jadi pada saat kita kebingungan, pada saat ya intinya pada saat kita lagi memerlukan informasi, itu agen selalu siap. Alhamdulillah. Siap, pokoknya saya bantu, Mas. Nah, itu komitmen kemarin sudah. kan waktu di Mayapada Jakarta kemarin kan malam-malam kan, Mas? Iya, malam-malam tuh jam 11 ke jam 12-an ya. Itu ya. Nah, agennya apa namanya standby terus. Padahal mungkin waktu istirahat beliau waktu itu kan. Tapi yang ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab, alhamdulillah. Tanggung jawab kerjaan. Itu bagus. Iya. Agennya bagus. Kalau skala nih, Mas, skala 0 sampai 10. Kira-kira 10. Alhamdulillah. Nah, terus itu kan agennya, Mas. Nah, kemudian kalau produknya kartu saktinya Allianz nih. Itu kalau kita kasih penilaian antara ya 1 sampai 10 itu berapa, Mas? 9 lah ya. Oke lah. Enggak apa-apa kalau 9 kalau gitu kan karena ada apa namanya? Mungkin ada komunikasi, ada yang belum ditanggung sedikit gitu kan, ya, 200.000 berapa gitu. Sempurna. Ya. Betul. Cuman itu bisa dimaklumi lah. Iya. Nah, kemudian terakhir, Mas, saran Mas Edo untuk teman-teman atau lingkungan atau orang-orang yang belum punya asuransi ini kira-kira ada pesan kan, Mas? Ada, artinya banyak nih, Mas, di masyarakat kita kan belum banyak asuransi nggak perlu gitu kan. Nah, pesan Mas Edo gimana, Mas? Bagi yang masih mikir-mikir atau nggak kepikiran atau ragu-ragu ya untuk masuk ke asuransi khususnya Allianz ini, Iya. Menurut saya sih ya kalau ada kesempatan dan tentunya rezeki ya. Iya.
itu jangan sampai menunggu sakit. Iya. Jangan sampai menunggu sakit. Jadi ketika kita sehat itulah harusnya kita bisa menjaga diri kita lebih dini. Iya. Menjaga diri kita lebih dini khusus di bidang kesehatan ya. Iya. Kesehatan dan jiwa. Itu aja sih. Mungkin lebih peduli lah kita ke diri kita sendiri, dan intinya kalau masuk asuransi ini kita tidak merasa terbebani lagi. Iya. Merasa tidak terbebani lagi dengan misalnya kalau ada klaim-klaim yang Besar itu ya. besar itu kan sesuai dengan pelapor kita juga kan. Iya. Sesuai dengan pelapor, silahkan pilih, banyak pilihannya kan di Allianz. Iya. Banyak, jadi ya menurut saya pergunakanlah kesempatan kalau ada. Iya. Tergantung masing-masing individu lagi. Saya kembali kan saya tidak juga memaksa atau ya cuma menceritakan pengalaman saya aja sih. Iya. Pengalaman saya aja bahwa lebih baik kita sebelum sakit Iya. kita masuk Asuransi. ya, punya asuransi lah. Iya. Siap kalau gitu. Baik Mas Edo, terima kasih banyak testimoninya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang, jadi maslahat untuk banyak orang. Karena asuransi itu sama aja kita sayang sama diri kita sendiri, Mas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Mas Edo sharingnya. Semoga bermanfaat. Saya terima kasih juga Pak bantuannya yang ini tadi. Siap, sama-sama. Kita Jadi, satu kali lagi, satu kali. Lihat ini. Nah. Ya, oke deh. Iya. Baik Mas Edo, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi nanti ya. Sehat selalu. Amin. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.